Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Media Pembelajaran Otomotif. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai baterai atau batu baterai sama saja. Namun sebelum saya menjelaskan, mengingatkan sekali lagi teman-teman jangan mempercepat video agar materi yang saya sampaikan bisa diterima dengan sempurna. Nanti kalau dipercepat ditakutkan bisa atau nanti ada kesalahan pahaman antara teman-teman dengan apa yang saya sampaikan. Oke, berbicara mengenai baterai, pada video sebelumnya saya sudah menyinggung mengenai tegangan. Jadi baterai itu berkaitan dengan tegangan maupun arus. Kemudian kegunaan baterai cukuplah sangat banyak sekali. Oke, jadi teman-teman setiap hari memegang HP, kemudian memegang remote TV, menyalakan televisi, dengan remote, kemudian menyalakan AC, menyalakan kipas angin dengan remote, itu menggunakan baterai, walaupun itu namanya rechargeable atau recharge atau baterai yang diisi ulang, itu sama aja, jadi konsepnya sama aja. Kemudian pada video kali ini, materi ini saya menyampaikan baterai dalam kendaraan, entah itu di mobil maupun di sepeda motor. Ini sama aja. Nanti ada jenis-jenis baterainya, kemudian reaksi kimianya dan sebagainya. Oke, kita pertama ke istilahnya. Oke, istilah baterai. Ada yang menyebutnya aki atau akumulator. Artinya apa baterai itu? Baterai adalah suatu komponen atau bisa dikatakan benda yang menyimpan energi listrik atau menghimpun. Begitu, jadi baterai itu seperti itu. Kemudian kenapa bisa menghasilkan listrik? Karena di dalamnya terjadi proses kimia. Nah, nanti saya akan menjelaskan sedikit saja karena ini ada proses kimianya. Oke, jadi jenis baterai itu ada 5. Yang sesuai referensi yang saya baca ada 5, yaitu hybrid, basah, kalsium, silet, dan baterai bebas perawatan. Ingat sekali lagi, ada juga baterai primer dan baterai sekunder. Apa itu baterai primer? Baterai primer adalah baterai yang sekali habis pakai. Kalau sekunder bisa dicas. Oke ya. Oke teman-teman, jadi diingat itu tadi. Kemudian mengenai baterai basah teman-teman. Jadi baterai basah itu ciri-cirinya, yang pertama, lubang dengan penutup yang berfungsi untuk menambah air aki. Yang kedua, sel-selnya menggunakan bahan timbal, namun kelemahannya sangat korosif, rentan terbakar dan meledak. Kemudian self discharge paling besar. Oke, kita bahas satu-satu dulu ya. Lubang dengan penutup yang berfungsi untuk menambah air aki, teman-teman bisa melihat di gambar baterai di layar PC atau HP teman-teman. Jadi di atas itu ada lubangnya. Biasanya ada 6, ada 4, ada 9 dan seterusnya. Jadi tutupnya itu fungsinya untuk memasukkan atau mengisi ulang cairan atau elektrolit baterai ke dalam wadahnya. Jadi bisa dilihat secara transparan itu. Jadi airnya di dalamnya. Ingat air aki khusus ya. Oke, kemudian yang kedua, sel-selnya menggunakan bahan timbal. Apa itu sel-selnya? Sel itu yang ada di dalam itu, yang di dalam kotak baterai. Jadi yang ada di dalam itu berwarna putih. Jadi itu sel baterai, dinamakan sel baterai. Terbuat dari bahan timbal ya, Pb nama atau unsur kimianya menggunakan lambang Pb.
Kemudian kelemahannya sangat korosif. Karena apa? Karena cairan elektrolit itu bersifat merusak, sehingga bahan-bahannya kelama-kelamaan tetap akan rusak atau korosif. Kemudian rentan terbakar dan meledak. Bisa meledak karena cairan elektrolit saat dicas bisa menguap. Uap itu yang mudah terbakar apabila terkena panas atau sumber api. Jadi seperti itu. Kemudian self discharge. Apa self discharge? Jadi pengosongan diri yang paling besar. Jadi walaupun tidak dipakai, baterai ini bisa berkurang tegangannya. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, mengenai baterai basah secara singkat seperti itu. Silakan teman-teman mencari referensi lain mengenai baterai basah. Nanti apabila ada tambahan silahkan masukkan dalam kolom komentar. Oke, kemudian baterai hibrid. Baterai hibrid itu sama saja dengan baterai basah, hampir sama. Oke, ya berbentuk kotak dan memiliki tutup di atasnya. Kemudian selnya menggunakan low antimonial. Nah ini jadi selnya menggunakan low antimonial, tidak BB lagi, dan kalsium ini, sehingga otomatis lebih baik daripada aki basah. Kemudian performa dan sifat self discharge lebih baik, jadi pengosongannya dan performanya lebih baik. Tegangannya bisa stabil dan tegangannya cukup bisa dikurangi saat pengosongannya. Oke, bisa pahami ya teman-teman. Performanya pun demikian. Mengenai baterai hibrid, apabila masih kurang paham, silahkan teman-teman cari referensi, masukkan ke dalam komentar, kita sharing bareng-bareng. Nanti bila ada tambahan dari saya akan menulis di kolom komentar. Oke, jadi kemudian yang ketiga, baterai kalsium. Baterai kalsium itu apa? Kalsium maksudnya kalsium itu bukan unsur-unsur yang memiliki kalsium penuh, tetapi kalsium di sini menggunakan material kalsium di kutub positif dan negatifnya. Jadi tidak full kalsium sebenarnya, cuma sebutannya baterai kalsium. Jadi kemampuannya lebih baik dari aki hybrid maupun aki basah, sehingga ini perkembangannya dari aki menggunakan baterai kalsium. Kemudian tingkat penguapannya lebih kecil ya karena tidak ada tutupnya. Atau aki ini termasuk aki kering, ada yang menyebutnya aki kering juga, walaupun aki kering juga ada jenisnya lagi nanti. Jadi ini penguapnya lebih kecil, tidak penambahan isi ulang cairan elektrolitnya. Oke. Kemudian saya lanjutkan mengenai baterai bebas perawatan. Jadi baterai bebas perawatan itu maintenance free, istilah lainnya maintenance free. Jadi teman-teman bisa menemui baterai atau aki-aki yang ada tulisannya MF, itu artinya maintenance free. Kenapa bisa dikatakan maintenance free? Karena memang bebas perawatan. Dalam artian begini, jadi jangan salah persepsi teman-teman. Walaupun bebas maintenance atau bebas perawatan, jadi saat pertama kali dipasang sudah kita tidak pernah merawatnya, salah kalau begitu. Tetap dicas kembali dan dibersihkan tutup-tutupnya. Ini termasuk baterai kering karena tidak ada penambahan cairan elektrolitnya. Kemudian desainnya khusus juga untuk meningkat tingkat penguapan. Jadi penguapannya ditekan sehingga penguapannya lebih kecil daripada baterai-baterai yang sebelumnya. Kemudian kondensasi, ya ini penguapan tadi, jadi untuk menjadi air murni kembali. Jadi penguapan diubah menjadi air murni kembali, menjaga level air baterai atau air aki menjadi optimum terus stabil. Kemudian terbuat dari basis aki hybrid. Jadi ini basisnya aki hybrid maupun aki kalsium, jadi perpaduan antara hybrid dan kalsium. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi terbebas perawatan, silahkan kalau teman-teman ada referensi kasih tahu saya melalui kolom komentar. Oke, kemudian baterai silat. Apa baterai silat? Baterai silat termasuk juga baterai kering atau aki kering, terbuat dari bahan kalsium. Nah, jadi bahannya kalsium disekat dengan jaringan berisi bahan elektrolit
berbentuk gel atau selai. Kalau ini bukan cairan tetapi gel atau berbentuk selai, seperti selai maksudnya, bukan cairan yang full cairan tetapi ini berbentuk gel. Perlu diingat dan pahami ya teman-teman, ini seperti baterai silat. Kemudian kecepatan penyimpanan listrik yang lebih baik. Nah, ini peningkatan dari baterai-baterai sebelumnya. Jadi kecepatan penyimpanan listrik itu semakin cepat daripada baterai yang sebelumnya. Jadi teman-teman begitu ya baterainya. Baterai silet memang penyimpanan listrik lebih baik. Jadi ada istilah fast charging. Nah, inilah baterai yang bisa digunakan seperti ini. Oke, self discharge sangat kecil. Jadi pengosokan diri yang sangat kecil. Walaupun tidak pakai, pengosokannya sangat kecil. Walaupun bisa berat, tapi dibanding dengan angka yang sebelumnya lebih kecil daripada ini. Oke. Kemudian bebas penempatan. Nah, ini bebas penempatan. Terserah mau diletakkan di mana dengan terbalik posisinya ataupun posisi bagaimanapun tidak apa-apa. Namun ini tidak tahan temperatur tinggi, jadi tidak tahan terhadap panas yang sangat tinggi. Karena apa? Karena bisa berbahaya dan bisa meledak karena komponen yang di dalamnya sangat sensitif dengan temperatur yang sangat tinggi. Jadi baterai silet seperti itu. Baterai silet adalah pengembangan dari baterai-baterai yang sebelumnya, mulai dari aki basa dan sampai aki kalsium. Oke ya teman-teman, jadi seperti itu. Kemudian kita dari jenis baterai sudah, kita ke konstruksi baterai. Jadi konstruksi baterai itu seperti gambar yang teman-teman lihat di layar PC teman-teman. Jadi ada terminal baterai, tutup ventilasi, penghubung sel, tutup, pemisah sel, sel, kotak baterai, pal baterai, elektrolit, dan pembatas. Oke, dari satu-satu dulu. Terminal baterai itu kalau baterai ada dua, kutub positif dan kutub negatif. Jadi seperti itu. Kemudian tutup ventilasi ya. Tutup ventilasi itu yang untuk aki basah atau baterai basah itu, jadi tutup-tutupnya untuk mengisi air aki atau cairan elektrolit. Jadi bentuknya seperti bulat, ada bergerigi ya. Jadi seperti itu, dari plastik dan ada silnya. Kemudian penghubung sel. Nah, penghubung sel yaitu sel-selnya dihubungkan, entah itu di sel negatif atau sel positif, ada semua. Jadi untuk menghubungkan sel-sel antar sel-sel. Biasanya ada 6, tergantung tegangan baterai yang dihasilkan. Jadi seperti itu. Kemudian tutupnya paling atas ada. Kemudian kotak baterainya biasa untuk wadah, tutupnya untuk menutup di atas, dan letak antara terminal baterai positif dan terminal negatif. Kemudian tutup juga penempatan tutup ventilasinya. Kemudian di selnya, selnya sendiri-sendiri. Jadi setiap sel ada berapa lembar, biasanya ada 6 juga. Ada 6 sel, setiap sel ada 6 lembar sel. Jadi seperti itu ya, bisa dipahami ya teman-teman. Kemudian plat baterai, jadi bagian dari sel, plat baterai. Jadi nempel di sel plat baterainya. Kemudian cairan elektrolit, mungkin teman-teman sudah tahu, baterai atau cairan baterai, air aquazur dan sebagainya, yang merah atau yang biru. Kemudian pemisah sel, ada pemisah sel dan pemisah sel atau yang disebut dengan separator, itu separator. Jadi untuk memisahkan antara sel positif dan sel negatif ya teman-teman. Oke, seperti itu. Pembatas yaitu pembatas antara setiap selnya, platnya. Oke teman-teman, jadi seperti itu. Kalau teman-teman masih belum paham, silahkan cari referensi. Tetapi paling tidak teman-teman melihat gambar itu, oh ternyata konstruksi baterai itu seperti itu. Jadi teman-teman bisa melihat dan mengingat gambar baterainya itu serta komponen-komponen saja. Kalau teman-teman bisa memahami dan menyimpan gambar itu di pikiran, maka insya Allah teman-teman bisa memahaminya. Oke, kemudian baterai, posisi baterai penuh ini ya teman-teman. Jadi reaksinya kimia seperti ini teman-teman. Plat positif mengandung PbO2, kemudian caranya H2SO4 H2O, dan plat negatifnya Pb.
pada baterai penuh itu tidak sendiri-sendiri, tidak ada tanda panahnya ya ini teman-teman. Jadi seperti itu. Kalau baterai penuh dan belum digunakan belum ada reaksinya ya teman-teman. Jadi seperti itu. Kemudian baterai kosong. Kalau baterai kosong ini seperti ini ya teman-teman. Baterai kosong kebalikannya. Kalau baterai penuh itu plat negatifnya PB saja. Kalau baterai kosong kalau baterai kosong itu PbSO4 dan plat positif PbSO4 sama. Jadi baterai kosong juga belum ada reaksinya. Oke. Kemudian discharging. Apa discharging? Jadi saat penggunaan atau pengosongan. Ini reaksinya antara plat positif atau kutub positif dan kutub negatif ada reaksinya. O2 ke H2SO4 dan Pb. Kemudian H2O dan H2O dan SO4 itu ke Bb ke yang positif. Maka akan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Jadi seperti itu ya teman-teman. O-nya keluar, O-nya maksudnya bereaksi dengan H2SO4. Kita lihat di tabel ini, plat positif PbO2, elektron 2H2SO4 dan plat negatifnya Pb. Kemudian plat positifnya PbSO4, elektrolitnya 2H2O. Kemudian plat negatifnya PbSO4. Jadi reaksinya seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, saya lanjutkan. Jadi reaksinya dari PbO2 elektron 2H2SO4 plat negatifnya Pb menjadi yang kanan. Pahami teman-teman melewati ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Pahami melalui tabel dan gambar. Silakan diangan-angan. Silahkan pahami apa yang saya sampaikan. Apabila masih belum paham, cari referensi buku ya teman-teman. Nanti kita sharing bersama melalui kolom komentar. Oke. Kemudian charging. Nah, ini pengisian. Kalau pengisian seperti ini teman-teman. Jadi pengisian itu negatif ke positif. Kalau yang tadi kan pengosongan, positif ke negatif. Kalau yang ini charging itu negatif ke positif. Artinya bahwa reaksinya antara negatif itu PbSO4 ke H2O, kemudian H2O ke PbSO4 yang ke positif. Kemudian SO4-nya itu masuk ke dalam cairan sehingga plat positif kita lihat di tabel ya teman-teman. PbSO4 elektronnya 2H2O, plat negatifnya PbSO4. Jadi sama. Kemudian menjadi plat positifnya PbO2. Ingat PbO2 dan elektronnya 2H2 dan SO4, kemudian plat negatifnya menjadi Pb. Jadi seperti itu. Mengenai reaksinya seperti ini ya teman-teman, silahkan dicamkan sekali lagi. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman mengenai baterai dan reaksinya serta penggunaannya. Penggunaannya cukup banyak. Kalau di sepeda motor untuk pengisian, untuk penerangan, untuk pengapian dan sebagainya. Oke teman-teman, jadi itu dulu yang dapat saya sampaikan mengenai materi baterai atau aki. Apabila ada pertanyaan atau yang masih kurang paham, silahkan tanyakan di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada materi-materi yang belum saya sampaikan. Mungkin akan saya sampaikan di kolom komentar apabila ada tambahan ya teman-teman. Jangan lupa untuk dukung channel ini, share ke teman-teman, subscribe jangan lupa, kemudian like, dan yang paling penting berikan kritik, saran agar video yang saya buat, materi-materi yang saya sampaikan lebih jelas lagi, lebih baik lagi, dan lebih berkembang lagi. Oke teman-teman, dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.